Salam Sobat Seniman Gedeng. Bagi para salik yang berjalan menuju Allah, maka mereka akan melalui beberapa tahapan atau makam-makam atau kedudukan-kedudukan yang mana akhir tahapan itu adalah diam. Itu kata sebagian orang, sebagian para pejalan. Namun bagi saya, akhir tahapan adalah gerak. Jika diam itu adalah makam kodimnya Allah, kodimnya Al-Haq, yang mana disampaikan oleh beberapa pejalan dengan sir atau rahasianya Allah, maka gerak itu adalah dirinya, diri Al-Haq yang tanpa nama maupun sifat atau ahadiyah. Gerak adalah dia yang maha hidup. Di dalam kediaman itu, di dalam diam itu, hakikat Muhammadiyah bermakom, bertempat. Dan dari situlah sumber kalam Allah yang berbunyi kun dan fayakun. Setiap para arif billah di antara para kekasih-kekasih dan pecinta sejatinya Al-Haq, mereka yang pasti itu telah memasuki makam kediaman tersebut, makam diam tersebut, makam yang mengangkat derajat dan martabatnya kepada insan kamil mukamil dan berkedudukan sebagai waliullah yang senantiasa tidak pernah alfa atau luput dari mengingat Al-Haq, baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaian. Namun makom gerak adalah kediaannya tunggal, esa. Bagaimana telah kita tahu bahwa diam itu adalah fase dari kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, maka sifat diam itu akan berubah menjadi sifat bergerak. Diam itu tidak bergerak. Tidak bergerak itu artinya mati. Mati itu hakikat daripada ketiadaan. Ketiadaan itu adalah kekosongan. Jadi mereka yang mengenal dan mengetahui atau mengerti akan Al-Haq adalah mereka yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri bahwa kedohiran dirinya, kenyataan dirinya itu hanyalah sebagai bukti adanya Al-Haq. Sedang pada hakikatnya dirinya itu adalah tiada, kosong, mati, diam. Sedang mereka yang tercerahkan itu mereka melihat bahwa gerak itulah kesejatian hidup. Mereka yang sampai pada makom gerak telah melewati makom diam. Sehingga diam dan gerak itu esa adanya. Itu tunggal. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Di situ terdapat nafi dan isbat yang menunjukkan hanya Allah, hanya Al-Haq saja yang ada. Tidak ada selain Al-Haq. Lalu jika Tuhan berada pada makom la ilaha illallah, sedangkan hamba berada pada makom la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali hanya kekuatannya Allah.
Nah, di situ tidak akan mungkin ada yang ada, sedangkan yang tidak ada itu tidak ada. Allah itu ada. Saya menamakannya gerak. Hamba itu tidak ada. Artinya diam. Isim fa'il dari kholik yang bermakna menjadikan atau Tuhan itu seakar dengan isim maf'ul. Isim maf'ul makhluk, artinya yang dijadikan. Sama-sama tercipta dari madhar kholkon. Kholako yakhluku kholkon. Wa makhlukon fahuwa kholikun wadaka makhlukun. Ila akhirih. Maka diam dan gerak itu seperti api dengan panasnya. Diam adalah gerak dan gerak adalah diam. Maka yang dohir adalah yang gaib. Yang tampak itu adalah yang tidak tampak, yang batin. Maka esa dia yang tunggal, maha tunggal dia yang esa. Sama saja. Bolak-balik itu sama. Sehingga waktu sehingga apa? Walau dohir kalian, dohir kita itu bergerak, namun batin kita itu diam. Itu apa? Pengamalannya. Adapun untuk sampai pada makom gerak itu terlebih dahulu harus melewati makom diam. Itu dengan beberapa cara. Ada yang melalui fana fil mursid, fana fil rasul, fana fillah, dan bakok billah. Akan tetapi yang paling mudah itu dengan melalui tauhid 4 sebagaimana tersebut di dalam kitab Durratun Nafis karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Itu tauhid af'al, asma, sifat, dan dat. Ya, lain kali kita lanjutkan kembali. Nah, saya belum ngopi. Salam sobat gendeng semua. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Jari ini wong-wong kayak anut-anut lah.